Wabarakatuh. Ya, hari ini kita membahas tentang HIV ya. Kemungkinan akan sedikit lama karena ini adalah harusnya 2 kali pertemuan. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Ada 3 referensi utama. Ada interaksi obat, kemudian ada juga pedoman nasional untuk tata laksana HIV. Ini terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2019, silakan dibuka. Kemudian dari WHO, ya ini semuanya bisa di googling ya, tidak ada yang berbayar. Ini adalah outline yang akan kita bicarakan hari ini ya, dimulai dari etiologi sampai nanti terakhir monitoring. Kita mulai dari etiologinya terlebih dahulu. Jadi mungkin kalian pernah belajar ya tentang HIV. Jadi HIV ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus ya, namanya virus HIV. Nah, virus HIV ini berdiamnya di dalam darah. Nah, hampir sebagian besar virus infeksi HIV itu disebabkan oleh virus HIV 1 maupun HIV 2. Ya, ini adalah jenis virusnya ya. Dan virus HIV ini adalah termasuk golongan retrovirus. Artinya apa? Artinya materi genetiknya berupa RNA ya. Beda dengan manusia, kalau manusia itu yang bentuk DNA. Nah, untuk infeksi HIV ini targetnya ketika dia menyerang sel inang, sel host yaitu manusia, maka targetnya adalah sel-sel leukosit ya, sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, khusus sekali adalah sel yang di permukaannya terdapat reseptor, disebut dengan reseptor CD4 ya. Termasuk di sini ada limfosit T ya, ada juga makrofag dan sebagainya. Nah, karena targetnya itu adalah leukosit, maka yang diserang ya, maka ketika leukositnya terserang, maka tubuh akan kekurangan leukosit sehingga rentan sekali terjadi infeksi ya. Nah, tadi yang paling banyak menyebabkan infeksi adalah HIV 1 dan HIV 2 ya. Secara struktur mereka mirip ya, tetapi mereka mempunyai materi genetik yang berbeda dan juga proses replikasi yang sedikit berbeda ya. Kalau kita bandingkan antara HIV 1 dan HIV 2, maka HIV 2 yang resiko penularannya lebih rendah ya. Kemudian tahapan proses replikasinya lebih lambat pada HIV 2 ya. Sehingga tahapan dari sejak pasien terinfeksi sampai kemudian pasien bisa berubah menjadi sindrom AIDS itu lebih lama pada HIV 2 dibandingkan HIV 1. HIV 1 ini replikasinya sangat cepat ya. Oke, ini adalah berbagai cara penularan untuk HIV, bisa berbagai cara dari hubungan seksual ya, kemudian bisa ditularkan dari wanita hamil yang terinfeksi HIV ditularkan kepada janinnya, atau ketika bayinya sudah lahir, ketika wanita tersebut menyusui bisa juga ditularkan melalui air susu ibu ya, melalui jarum suntik yang digunakan bergantian ya. Kemudian penularannya juga bisa terjadi terkait dengan pekerjaan. Ini ambil contoh tenaga kesehatan seperti perawat atau dokter yang tidak sengaja ya terkena jarum suntik yang baru saja digunakan oleh pasien HIV, itu juga bisa terjadi penularan, atau melalui transplantasi organ ataupun melalui donor darah. Yang perlu juga di garis bawahi bahwa untuk HIV ini tidak ditularkan melalui udara maupun melalui air ya. Jadi berbagi kolam renang yang sama itu tidak masalah. Kemudian ketika pasien bersin juga tidak masalah ya, tidak menularkan lewat udara. Tidak ditularkan juga melalui keringat ya, melalui air liurnya pasien juga tidak menular. Kemudian tidak melalui vektor hewan ya. Kemudian tidak melalui berbagi toilet, berbagi makanan, minuman dan sebagainya. Sekarang kita lihat angka kejadiannya berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia yang khusus menangani tentang HIV yaitu UNAIDS, bahwa pada tahun 2018 ya, 2 tahun yang lalu diperkirakan ada sekitar 37,9 juta orang yang terinfeksi HIV. Kemudian setiap tahunnya ada sekitar 1,7 juta kasus baru dan setiap tahunnya menyebabkan sekitar 770.000 kematian di seluruh dunia ya. Nah, untuk infeksi ini paling banyak terjadi di daerah Afrika, di daerah Sahara ya.
Tapi kemudian ada tren peningkatan kejadian di Asia, yaitu di Asia Tengah, Asia Timur, Eropa Timur, dan negara-negara berkembang. Nah, khusus untuk negara-negara berkembang, tantangannya akan semakin besar. Karena di negara-negara berkembang itu kan masih banyak infeksi, yaitu TBC. Jadi untuk pasien HIV yang ada di negara berkembang, sangat berisiko tinggi untuk mengalami koinfeksi juga dengan TBC. Sekarang kita lihat materi genetik ya, lihat bagaimana struktur dari virus ini. Jadi tadi disebutkan ini adalah retrovirus, artinya materi genetiknya itu adalah RNA. RNA yang single stranded, untai tunggal. Nah, di setiap virus HIV ini ada terdapat RNA, 2 untai RNA yang masing-masing untainya itu adalah untai tunggal ya, single stranded. Kemudian di bagian dalamnya itu di bagian kapsulnya, selain terdapat RNA, materi genetik RNA, juga terdapat berbagai macam enzim yang diperlukan untuk proses replikasi virusnya di dalam protein kapsul ini. Jadi di dalam protein kapsul ini selain RNA juga terdapat enzim reverse transkriptase yang berguna untuk menggandakan RNA menjadi DNA nantinya. Kemudian juga terdapat enzim protease ya, yang digunakan untuk mengaktifkan protein ya. Kemudian ada juga enzim integrase yang berfungsi untuk menggabungkan DNA virus yang sudah ganda nantinya digabungkan dengan DNA manusia. Nah, ini adalah bagian dalamnya, bagian intinya adalah kapsul ya, yang dilindungi oleh protein kapsul, ada nama khususnya yaitu P24. Kemudian kapsul ini akan diselubungi oleh matriks, yang bagian kuning adalah matriks ya. Kemudian pada bagian luar matriks juga terdapat protein matriks yang disebut dengan P17 atau protein 17. Kemudian matriks virus ini kemudian dilindungi oleh membran lipid bilayer ya. Dan pada permukaan membran lipid bilayer ini banyak terdapat glikoprotein yang nantinya berperan penting dalam proses perlekatan virus HIV pada permukaan sel leukosit ya. Ada glikoprotein 120 atau glikoprotein 120, ada juga glikoprotein 41 ya. Jadi ini adalah struktur dari virus HIV. Sekarang kita lihat proses patogenesis dari HIV. Nah, ketika HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang akan dia serang adalah leukosit ya. Tahapan pertama adalah perlekatan. Jadi virus HIV tersebut akan melekat pada reseptor yang terdapat di permukaan leukosit, yaitu reseptor CD4 ya. Kemudian untuk semakin membantu perlekatan, dibantu juga oleh koreseptor. Nah, untuk koreseptornya ini ada berbagai macam tergantung dari jenis sel leukositnya. Ada koreseptor yang disebut dengan CCR5 ya. Ini terdapat pada permukaan makrofag. Ada juga koreseptor CXCR4, ini terdapat di permukaan sel limfosit ya. Jadi yang pertama adalah perlekatan, melekat pada reseptor CD4 dan dibantu dengan koreseptor. Nah, perlekatan ini dibantu oleh glikoprotein 120 ya, yang tadi kita lihat ada di permukaan virus ya. Kemudian setelah glikoprotein 120 melekat, barulah kemudian melekat glikoprotein 41. Ketika glikoprotein 41 ini melekat pada permukaan leukosit, ini akan mempermudah ya masuknya bagian matriks dan kapsul dari virus bisa masuk ke dalam sitoplasma leukosit. Oke. Kemudian di dalam sitoplasma leukosit ya, di dalam sitoplasma leukosit manusia, kemudian kapsul itu akan terbuka. Bagian inti dari virus itu akan terbuka, kemudian RNA yang single stranded tadi, yang untai tunggal tadi, akan diubah menjadi DNA virus yang double stranded. Untuk mengubah dari single stranded ke double stranded tersebut, dibutuhkan peranan enzim yang disebut dengan reverse transkriptase. Jadi enzim reverse transkriptase ini adalah enzim yang memang dipunyai oleh si virus sendiri. Ya. Enzim ini akan menggandakan yang tadinya untai tunggal menjadi untai ganda. Setelah terbentuk DNA virus yang double stranded, barulah DNA virus tersebut
mengalami integrasi, ya. Dia akan masuk ke dalam inti sel. Di dalam inti sel leukosit terdapat DNA manusia, ya, terdapat DNA manusia, kemudian akan bergabung antara DNA manusia dengan DNA virus, ya. Akan bergabung, kemudian setelah itu terjadi proses replikasi. Jadi untuk virus HIV ini dia sangat cerdas, ya. Jadi dia memperbanyak dirinya dengan menggunakan proses replikasi yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti ini tahapannya, ya, untuk proses replikasi. Pertama adalah attachment atau perlekatan antara virus HIV melekat pada reseptor CD4. Dan perlekatan ini juga dibantu dengan koreseptor, ya, bisa CCR5 atau CXCR4, ya. Nah, perlekatan ini juga dibantu oleh glikoprotein, yaitu glikoprotein 120. Jadi ini adalah glikoprotein 120 yang melekat pada reseptor, ini adalah reseptor CD4. Setelah glikoprotein 120 melekat, barulah glikoprotein 41 yang melekat. Ketika glikoprotein 41 melekat, maka bisa terjadi fusion, ya. Masuknya matriks dan kapsul dari virus tersebut bisa masuk ke dalam sitoplasma leukosit. Setelah masuk ke dalam sitoplasma, kemudian kapsul atau bagian inti dari virus tersebut akan terbuka. Kemudian RNA yang single stranded ini akan mengalami penggandaan dengan bantuan enzim reverse transkriptase, berubah menjadi double stranded. Setelah itu dia akan masuk, ya, akan diimpor masuk ke dalam inti sel. Ini adalah inti sel leukosit. Di dalam inti sel leukosit akan terjadi proses integrasi, ya, dibantu oleh enzim yang disebut dengan integrase. Ini juga enzim yang berasal dari virus. Integrasi ini akan menggabungkan antara DNA virus yang sudah double stranded dengan DNA manusia. Setelah terjadi penggabungan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa infeksi HIV itu akan permanen seumur hidup ketika DNA virus sudah bergabung dengan DNA manusia, ya. Setelah itu terjadi proses transkripsi, ya. Setelah dari transkripsi, kemudian proses translasi, menghasilkan protein-protein yang nantinya dibutuhkan oleh virus untuk membentuk virus-virus HIV yang baru, ya. Ini translasi, kemudian terjadi perakitan, ya, perakitan untuk membentuk virus yang baru, kemudian terjadi proses budding. Apa budding itu artinya pertunasan, ya. Ini akan membentuk virus, calon virus yang baru, kemudian dilepaskan, ya. Tunas tadi dilepaskan. Setelah itu terjadi proses, ini adalah tidak terlihat, ini adalah maturation, pematangan. Nah, untuk pematangan ini membutuhkan bantuan enzim protease. Apa artinya pematangan? Karena protein-protein yang dihasilkan oleh proses replikasi tadi belum aktif, ya. Jadi untuk bisa aktif dibutuhkan peranan enzim protease virus untuk merubah, untuk men-splicing, ya, memotong virus, memotong protein-protein yang sudah jadi tersebut. Nanti ada ya protein yang dipotong kemudian menjadi protein kapsul. Ada protein yang setelah terpotong dia aktif sebagai enzim dan sebagainya. Ya, sekarang kita lihat 3 stadium dari infeksi HIV. Stadium pertama adalah akut, stadium yang kedua adalah asimptomatik atau laten, dan stadium yang ketiga atau stadium yang terakhir adalah AIDS, ya. Jadi untuk stadium akut ini berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan sejak pasien tersebut terinfeksi HIV. Nah, pada periode akut ini pasien mulai menunjukkan gejala-gejala, tapi gejala-gejalanya tersebut tidak spesifik. Jadi tidak ada gejala yang spesifik HIV, ya. Jadi gejala yang ditunjukkan pasien pada periode akut itu mirip seperti gejala orang flu, ya. Kemudian pada tahapan asimptomatik, ya, pasien menunjukkan sedikit sekali gejala, bahkan hampir tidak ada gejala sama sekali. Itu bukan menunjukkan pasiennya sembuh, tidak, ya. Tapi walaupun pasien tidak menunjukkan gejala atau sedikit sekali gejala yang timbul di dalam tubuhnya, ya, jika tidak diobati, jumlah CD4-nya itu akan terus turun. Sebaliknya, pertumbuhan atau replikasi virus akan semakin bertambah. Nah, pada kondisi di mana jumlah CD4, jumlah leukosit kurang dari 200 sel per mikroliter, dan pasien mulai mengalami infeksi oportunistik,
pada tahapan itulah pasien sudah masuk kategori AIDS ya. Oke, ini kalau kita lihat ilustrasinya, ini adalah pada manusia atau pasien yang belum terinfeksi HIV. Ini adalah leukositnya, masih normal ya. Ketika tahapan akut, ini sudah mulai banyak ya ditemukan virus HIV. Kemudian pada fase kronik, pada fase awal kronik tidak terlalu banyak, kemudian terus bertambah banyak ya jumlah virusnya. Sebaliknya jumlah sel CD4-nya semakin berkurang. Nah, pada tahapan AIDS, jumlah virus sangat banyak dan jumlah CD4 sangat sedikit. Oke, sekali lagi untuk gejala ya. Untuk gejala-gejala pada HIV itu tidak ada yang spesifik ya. Karena seperti gejala demam, pasien mengeluhkan sakit kepala, itu kan gejala-gejala yang hampir dikeluhkan pasien dengan infeksi apapun ya. Bahkan infeksi flu biasa juga mengeluhkan radang tenggorokan, misalkan mual ya, dan puam-puam. Jadi gejalanya tidak ada yang spesifik ya, baik pada fase akut maupun pada fase asimptomatik. Nah, ketika masuk ke fase atau stadium AIDS, mulailah pasien mengalami gejala yang berat ya, gejala yang berat dan parah, dan mengalami infeksi-infeksi yang mengancam jiwa ya. Bahkan untuk beberapa pasien HIV ada juga yang sampai mengalami komplikasi seperti demensia karena virus HIV-nya sudah menyerang bagian otak ya. Kemudian juga mengalami wasting syndrome, di mana pasien mengalami diare kronis ya, terus menerus sehingga berat badannya turun. Oke. Untuk faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami infeksi HIV, tentu saja untuk orang-orang yang melakukan hubungan seks secara bebas gitu ya, berganti-ganti pasangan, pasien-pasien yang sebelumnya mempunyai penyakit kelamin menular gitu ya, itu juga resikonya semakin tinggi. Kemudian untuk pasien yang menggunakan narkoba, yang berbagi jarum suntik ya, ataupun pada ibu atau wanita hamil yang terinfeksi HIV, itu akan meningkatkan resiko menulari janinnya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk penegakan diagnosis HIV oleh dokter ya. Jadi bagian penting dalam diagnosis HIV itu adalah tes ya, tes serologi maupun tes virologi. Jadi apa itu tes serologi? Sama prinsipnya dengan tes serologi pada infeksi apapun ya. Jadi serologi itu untuk mendeteksi ada tidaknya antigen ataupun antibody. Sehingga sering disebut dengan rapid test ya, seperti pada malaria atau pada corona, itu prinsipnya sama ya. Ada mendeteksi ada tidaknya antigen maupun antibody. Nah, yang paling banyak digunakan itu yang rapid test atau fast test. Kemudian selain rapid test juga bisa digunakan serologi ini dengan enzim immunoassay ya. Tapi untuk enzim immunoassay ini kelemahannya tidak bisa dilakukan di mana saja, karena memerlukan preparasi tertentu ya, kemudian memerlukan alat untuk membaca hasilnya dan sebagainya. Jadi harus dilakukan di lab. Berbeda dengan rapid test bisa dilakukan di mana saja dan hasilnya bisa cepat terbaca ya. Nah, untuk serologi ini yang paling banyak ya digunakan untuk mendiagnosa HIV, tapi perlu juga dipahami ada kelemahannya untuk tes serologi ini ya, terutama untuk bayi di bawah usia 18 bulan. Jadi untuk bayi yang di bawah usia 18 bulan biasanya tidak dilakukan tes serologi ya, misalkan bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV. Karena kalau dilakukan tes serologi, bisa saja antibodi yang ada di dalam tubuh bayi tersebut berasal dari antibodi ibunya. Jadi bukan benar-benar antibodi si bayi tersebut. Jadi untuk bayi yang di bawah usia 18 bulan tidak disarankan penegakan diagnosis HIV-nya dengan tes serologi ya. Tapi kalau di atas usia 18 bulan, untuk remaja, dewasa bisa digunakan tes serologi. Nah, kapan pasien tersebut disebut positif? Jadi disebut positif HIV jika 3 kali tes serologi berturut-turut menunjukkan hasil positif. Jadi harus minimal 3 kali hasil berturut-turut barulah disebut positif.
Kemudian cara yang kedua untuk diagnosis adalah tes virologi. Jadi tes virologi ini untuk mendeteksi keberadaan baik DNA ataupun RNA dari virusnya dengan menggunakan PCR, ya. Jadi prinsipnya sama seperti rapid test manapun. Jadi biasanya rapid test dikonfirmasi lagi dengan tes virologi untuk HIV, ya. Ini terutama sekali berguna untuk bayi di usia 18 bulan yang hasilnya tidak valid kalau menggunakan tes serologi, ya. Digunakan untuk infeksi HIV yang primer, ya. Artinya pasien yang baru pertama kali terkena HIV. Karena kan ada berbagai jenis virus HIV, bisa saja pasien terkena virus HIV 2, kemudian terkena lagi virus HIV 1, ya. Kemudian bisa saja virologi ini digunakan untuk pasien-pasien yang hasilnya negatif dengan tes serologi, tapi dari gejala-gejala klinisnya menunjukkan seperti AIDS. Atau untuk mengkonfirmasi hasil yang membingungkan dari tes serologi, ya. Misalkan sudah dilakukan 3 kali, 2 kali positif, 1 kali negatif. Jadi tidak bisa mengambil keputusan. Jadi untuk mengkonfirmasinya bisa dilakukan tes virologi untuk lebih meyakinkan. Oke, setelah seseorang itu terkonfirmasi positif infeksi HIV, maka harus dilakukan pengukuran CD4, ya. Kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan penyakit penyertanya, ya. Kemudian harus juga dilihat apakah pasien sudah mengalami infeksi oportunistik atau tidak. Nah, CD4 ini sangat penting sekali untuk segera dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena dengan CD4 ini bisa menggambarkan level kekebalan tubuh seseorang, ya. Kemudian dengan nilai CD4 juga dokter bisa memutuskan apakah pasien ini memerlukan terapi pencegahan atau profilaksis untuk mencegah infeksi oportunistik. Juga dengan nilai CD4, dokter bisa menentukan apakah pasien tersebut harus segera dimulai pemberian antiretroviralnya ataukah masih bisa ditunda, gitu ya. Oke, ini banyak sekali tes yang harus dilakukan setelah seseorang itu positif atau terdiagnosa positif HIV. Tadi sudah tes CD4, ya. Kemudian dilakukan screening, apakah pasien tersebut mengalami TBC atau tidak, ya. Bisa dilakukan pemeriksaan X-ray, ya, atau pemeriksaan uji molekuler ada tidaknya bakteri TBC. Dilihat juga kondisi hematologi pasien, profil hematologinya, apakah normal ataukah pasien sudah mengalami anemia, ya, leukopenia atau trombositopenia, terutama kalau misalkan nantinya dokter ingin menggunakan AZT atau zidopudin. AZT atau zidopudin ini adalah salah satu antiretroviral yang salah satu efek sampingnya itu bisa menekan sumsum tulang belakang. Kemudian dilihat fungsi hatinya, ya, dilihat SGPT, SGOT, dilihat fungsi ginjalnya, dilihat berapa nilai kreatinin. Kemudian di screening juga apakah pasien mengalami infeksi hepatitis B atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan HBS, AG, karena selain TBC, pada pasien HIV juga sering sekali koinfeksi dengan hepatitis B, ya. Kalau misalkan pasiennya terkena hepatitis B, maka salah satu treatment antiretroviralnya harus juga menyertakan tenofovir. Kemudian dilihat yang lainnya, ya, glukosa darahnya, lipidnya, ya. Kemudian juga dilihat apakah sudah koinfeksi dengan hepatitis C. Kemudian bisa juga dilihat ada tidaknya antigen Cryptococcus. Jadi antigen Cryptococcus ini adalah sejenis jamur yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik berupa meningitis, ya. Jadi kalau misalkan ditemukan adanya antigen Cryptococcus dan nilai CD4 pasien kurang dari 100, maka pasien tersebut beresiko tinggi untuk mengalami meningitis karena jamur Cryptococcus. Sehingga diberikanlah profilaksis anti jamur fluconazole selama 12 minggu setelah pasien mulai diberikan antiretroviral. Bagaimana dengan prognosis pasien? Bagaimana outcome pasien? Jadi untuk pasien yang tidak diobati,
jadi untuk yang HIV yang tidak mendapatkan pengobatan, maka outcome-nya akan sangat buruk sekali dengan kematian lebih dari 90%. Itu jika tidak diobati. Tapi kalau diobati, maka prognosisnya baik ya. Kemudian rata-rata usia atau harapan hidup pasien HIV sejak terinfeksi sampai kematian itu 8-10 tahun. Tapi ini sangat bervariasi sekali ya, standar deviasinya sangat besar. Karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi ya. Bisa saja dipengaruhi dari usianya, kemudian dari kepatuhannya dengan pengobatan, dari nutrisi yang dia konsumsi sehari-hari ya. Kemudian juga dipengaruhi apakah pasien mengalami gangguan mental atau tidak ya. Jadi faktornya sangat banyak sekali yang mempengaruhi keberhasilan terapi ya. Nah, ketika infeksi HIV itu sudah mencapai stadium akhir, mencapai AIDS, maka harapan hidupnya semakin berkurang ya. Kalau tidak diobati, maka harapan hidupnya kurang dari 2 tahun untuk pasien yang sudah sampai ke stadium AIDS ya. Jadi untuk pasien HIV ini kunci pengobatannya adalah penggunaan antiretroviral atau ART dan juga pencegahan terjadinya infeksi oportunistik. Dan jika pasiennya sudah mengalami infeksi oportunistik, harus segera diberikan pengobatan. Sekarang kita masuk ke penggolongan antiretroviral atau ART. Jadi ada berbagai macam penggolongan. Sini saya tidak sampaikan semua, jadi yang saya sampaikan hanya yang utama saja dan yang digunakan di Indonesia ya. Kelompok pertama adalah yang disebut dengan nukleosida reverse transkriptase inhibitor atau biasa disingkat dengan NRTI ya. Kemudian yang kedua adalah non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor atau NNRTI. Yang ketiga protease inhibitor, penghambat protease. N3 inhibitor, sini tidak saya sampaikan ya, karena ini obat yang relatif baru. Kemudian ada juga penghambat enzim integrase. Sekarang kita masuk yang pertama ya. Golongan yang pertama adalah nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Jadi golongan ini yang biasa disebut sebagai NRTI adalah obat yang pertama kali ya, golongan obat ART yang pertama kali ditemukan dan digunakan untuk infeksi HIV ya. Jadi walaupun sudah banyak obat-obatan baru dan obat-obatan baru itu lebih poten dibandingkan obat yang lama ini, tapi sampai sekarang obat yang lama ini masih terus digunakan. Kenapa masih terus digunakan? Karena untuk NRT ini dia efektif tidak hanya dengan HIV-1 tapi juga efektif terhadap HIV-2 ya. Contohnya ada banyak. Ada abacavir, biasa disingkat ABC ya. Ada didanosin, DDI, ada lamivudin, 3TC dan sebagainya. Jadi kenapa saya pakai singkatan? Karena sangat lazim ya untuk penulisan antiretroviral biasa disingkat. Dan singkatan ini berlaku universal. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi di seluruh dunia sama cara menyingkatnya ya. Kalau kita lihat dari mekanisme kerjanya, kita bisa menebakkan dari namanya adalah nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Jadi menghambat enzim reverse transkriptase, ya, menghambat enzim yang berperan untuk menggandakan untai tunggal RNA menjadi DNA double stranded, ya, DNA yang ganda, ya. Jadi penghambatan ini dilakukan secara kompetitif. Kenapa? Karena struktur dari NRT ini strukturnya seperti nukleosida, karena itu namanya disebut dengan nukleosida. Strukturnya seperti nukleosida. Kalian kan pernah belajar ya pada proses replikasi, bahwa pada saat penggandaan salah satu tahapannya adalah perpanjangan rantai. Nah, pada saat perpanjangan rantai itu nukleosida akan masuk ya untuk membuat rantai DNA menjadi panjang. Nah, si nukleosida ini akan masuk ke dalam rantai DNA virus yang lagi diperpanjang. Dia masuk ke sana karena strukturnya mirip dengan nukleosida. Akibatnya, nukleosida tidak bisa masuk sehingga rantai DNA itu tidak bisa panjang, berhenti. Jadi proses replikasi virus juga berhenti. Seperti itu mekanisme kerja dari NRTI. Tapi juga sudah mulai banyak dilaporkan terjadinya resistensi ya terhadap NRTI. Jadi resistensinya itu berbagai mekanisme. Bisa saja
Karena si virus ini kan cepat sekali bermutasi, bisa saja virus tersebut bermutasi sehingga NRT ini tidak bisa masuk lagi ke dalam perantai DNA yang sedang diperpanjang. Atau bisa saja mekanisme resistensinya, NRT-nya masih bisa masuk, tapi kemudian bisa dikeluarkan lagi oleh virusnya. Ya, itu dari mekanisme kerjanya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek farmakokinetik, untuk absorpsi, untuk NRT ini tidak terlalu terganggu dengan makanan. Jadi bisa dikonsumsi saat perut kosong ataupun dikonsumsi bersama makanan, ya. Kecuali didanosin. Jadi kecuali didanosin, karena untuk didanosin harus digunakan saat perut kosong untuk membantu penyerapannya. Kemudian juga kalau kita lihat dari eliminasinya, ya, sebagian besar NRTI dieliminasi lewat ginjal. Sehingga jika pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal atau sudah mengalami sakit ginjal, ya, maka harus dilakukan penyesuaian dosis. Tapi ini tidak terjadi dengan abacavir. Untuk abacavir tidak perlu penyesuaian dosis. Kemudian kalau kita lihat dari metabolismenya, ya, untuk NRT ini tidak dimetabolisme melalui sitokrom P450, tapi melalui jalur lain. Karena itu interaksi dengan obat lain sangat minimal sekali, ya. Jadi hanya sedikit sekali yang berinteraksi. Di antara contoh yang sedikit tersebut adalah didanosin, melibatkan didanosin. Di sini didanosin bisa berinteraksi bersama tenofovir atau ribavirin, ya. Di mana interaksi tersebut bisa meningkatkan kadar didanosin, sehingga untuk menurunkan resiko toksisitas maka didanosin harus diturunkan dosisnya. Untuk efek samping, NRTI bisa menyebabkan toksisitas pada mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah organel sel yang berperan dalam proses respirasi. Ketika mitokondrianya mengalami toksisitas, maka sel di dalam tubuh tidak bisa melakukan respirasi secara aerob. Maka terjadilah efek samping seperti asidosis laktat, ya, pankreatitis, kemudian neuropati perifer, perlemakan hati, dan lipoatrofi. Ini adalah beberapa contoh efek samping dari beberapa NRT. Ya, di sini saya ambilkan beberapa contoh saja. Contohnya zidopudin atau biasa disingkat sebagai AZT. Efek samping yang paling sering itu bisa menyebabkan penekanan pada sumsum tulang, ya. Jadi harus untuk pasien yang menggunakan zidopudin harus dimonitor terus sel darahnya. Untuk abacavir sering menyebabkan hipersensitivitas sistemik, ya, bisa menyebabkan ruam di sekujur tubuh, juga bisa meningkatkan kejadian kardiovaskular. Demikian juga dengan didanosin, ya. Sedangkan penggunaan tenofovir bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Itu untuk golongan NRTI, golongan pertama. Golongan yang kedua, non-nukleosida RTI, ya. Yang membedakan dengan golongan yang pertama, kalau golongan yang pertama tadi dia menghambat enzim reverse transkriptase secara kompetitif. Tapi untuk yang non-nukleosida ini menghambat enzim reverse transkriptase secara non-kompetitif dengan cara terikat pada tempat pada enzim tersebut yang jauh dari situs aktif enzim, ya. Ketika obat non-nukleosida RTI ini sudah terikat pada enzim reverse transkriptase virus, maka akan merubah konformasi dari enzim tersebut sehingga enzim tersebut tidak bekerja aktif lagi, sehingga proses penggandaan akan berhenti. Nah, kemudian yang membedakan lagi, kalau yang golongan pertama NRTI tadi poten untuk HIV1 dan HIV2. Tapi untuk yang non-nukleosida RTI ini hanya poten terhadap HIV1, ya. Ini beberapa contoh obat-obat yang masuk golongan ART ini. Ada delafirdin, ada efavirenz, ya. Ada nevirapin, kemudian ada juga doravirin dan sebagainya. Di antara semua non-nukleosida RT ini yang paling poten adalah efavirenz, ya. Ini yang paling poten di antara semua obat yang masuk golongan ini. Kemudian yang membedakan juga dengan golongan yang pertama tadi, untuk golongan non-nukleosida RT ini metabolismenya melalui sitokrom P450.
Sehingga kalau kita lihat di literatur interaksi obat, interaksi yang melibatkan ART golongan non-nukleosida RT ini banyak, ya. Untuk efek samping yang paling sering dikeluhkan pasien adalah ruam, ya. Ini terjadi pada semua yang termasuk golongan non-nukleosida RTI, dan umumnya terjadi pada minggu-minggu pertama mulai mengkonsumsi obat ini. Kemudian efek samping yang lain yang juga sering terjadi adalah toksisitas terhadap hati, ya. Jadi hampir semua NNRTI ini toksik terhadap sel hati kecuali etrapirin, ya. Bahkan untuk nevirapin bisa sampai menyebabkan toksisitas hati yang parah hingga bisa terjadi nekrosis, ya, di sel hati. Jadi harus benar-benar dimonitoring, ya, fungsi hati pasien ketika dia mengkonsumsi obat golongan ini. Selain pada hati, untuk beberapa obat yang masuk NRTI ini bisa menyebabkan efek pada otak, pada sistem saraf pusat. Misalkan pasien mengalami insomnia, pasien mengalami mimpi buruk, ya, vivid dreaming itu mimpi buruk, kemudian halusinasi, kehilangan disorientasi, dan sebagainya. Untuk meminimalisir efek pada sistem saraf pusat ini, bisa dilakukan dengan cara obat efavirenz ini digunakan menjelang tidur dan digunakan pada saat perut kosong, ya. Selain efavirenz yang juga bisa menimbulkan efek pada sistem saraf pusat adalah rilpivirine, walaupun tidak sesering efavirenz. Oke. Golongan yang ketiga adalah penghambat protease. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa salah satu enzim yang berperan penting dalam proses replikasi virus itu adalah protease, ya. Jadi protease ini berfungsi melakukan pemotongan, ya, pemotongan protein-protein hasil translasi tadi. Jadi nanti dipotong, ada protein yang bisa menjadi protein kapsul, ada protein yang menjadi enzim reverse transkriptase dan sebagainya, ya. Jadi peranan protease, enzim protease ini sangat penting. Nah, untuk ART golongan protease inhibitor ini menghambat enzim protease secara kompetitif. Setelah enzim tersebut terhambat, maka enzim tersebut tidak bisa bekerja, sehingga protein yang dihasilkan tidak aktif, ya, sehingga bisa menghambat terbentuknya virus HIV yang baru. Ini beberapa contoh obat ART yang masuk golongan protease inhibitor. Ada atazanavir, ada darunavir, indinavir, lopinavir, dan sebagainya. Untuk efek samping penghambat protease ini adalah yang paling sering adalah menyerang sistem saluran cerna, menyebabkan pasien mual, muntah, diare, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada metabolisme, ya.